Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang paling utama yang memang senantiasa kita utamakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya nikmat sehat. Ya, tentu sebagai manusia yang berakal sudah seharusnya dan sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Ya. Salat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada manusia termulia, ya, manusia tersempurna akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Adapun teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi bahasa Arab, ya, mata kuliah bahasa Arab 3 yang insyaallah pada malam hari ini akan dipresentasikan oleh saudari Siti Dahria, dan kemudian pemateri kedua yaitu Mega Zain. Ya. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan maaf sebelumnya yang terhormat pastinya yaitu kepada dosen pengampu kita, yaitu Ustaz Taufik Hidayat, ya, dan serta yang tentunya kami banggakan yaitu teman-teman kelas 3C tahun 2019. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita beranjak ke pemateri. Dan narasumber kita, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Man bisa share screen-nya ya, Man? Al-birru wajibul insan nahwal mujtama. Zakarna fid darsi madi annal birra an yakumal insan biwajibihi nahwa rabbihi. Qala Allah Ta'ala fi dzalika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa nazkurul al'an annal birra aidan ayyakuma ini Pak. Ya. Pak, kayaknya salah baca. Yang ketiga, wajibul insanu nahwa rabbihi kemarin. Sekarang yang iya, wajibul insan nahwal mujtama kan? Mujtama Afwan. Mujtama, oh. Iya, betul. Ustaz. Saya sekarang 35 kan kok? Halo? Ya, betul. Ya, benar ya, kan ya, Man? Setahu saya sih 35. Mujtama. Memang 35. Tadi kok tuwalu itu laisal birro ang tuwalu wujuhakum kiblal ayatnya sama. Ayatnya sama, Sat. Cuman di bagian setelahnya. Ayatnya sama kok. Setelahnya. Lanjut, Pak. Dilanjut ya. Ya. Wa nazkurul al'an annal birra aidan ayyakumal insanu biwajibihi
nahwa mujtama'ihi fayaqulu Allahu ba'da zalik wa atal mala 'alal khubbihi dawil qurba wal yatama wal masaqina wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fi riqab la astakka anna fil mujtami' qauman yahtazun ilal musa'adati fayajibu alal insanil qadir ayyusa'idahum min malihi dzalik yuhibbuhu la min fasidihi wala minaz zakatil mafruḍah alaihi wa taqdimul musa'adati minal malil ladzina yuhibbuhul insanu huwal birru ammal mustahiquna lihadzal bir kama narahu fil ayatis sabiqah fahum dawul qurba hum aqaribu fi nasabi wala sakki aqaribu bin nasab wala syaqqa anna musa'adatal aqaribi taru'an wala sakka anna musa'adatal muhabbati fi qulubihim al-yatama la sakka anna musa'adatal yatama tasurru nufusahum wa taj'aluhum yas'uruna annahum idza faqadu wajahadu ruhama'a al-masakin humul ladzina la yamlikun illa qalilan minal mali qad la yakfi hazatihim faminal birra ayyusa'idahumul qadiru bil mal hatta tatma'inna qulubuhum ibnus sabil wal musafirul ladzi qata'as safaru ma bainahu wa baina malihi wa ahlihi as-sa'ilun humul ladzina turru ila talabil musa'adati wa in kanu minal qadirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-sa'ili haqqu ma'lum wa in jaa'a ala farasi fi riqab wa humul abidu aw asyra wa haula'i yahtajuna ilal musa'adati fi sabili tahrihim fayuqaddimu lahumul mal. Mufradatnya dibacain juga atau langsung terjemah, Ustaz? Terjemahnya dulu, Pok. Nanti terjemahnya dulu. Diterjemahkan dulu kayak, Pok. Okay. Biasanya seperti itu. Al-birru wajibul insanu nahwal mujtama. Kewajiban manusia terhadap masyarakat. Zakarna fid darsil madi,
kami telah mempelajari atau mengingat di pelajaran yang lalu annal birra an yakumal insan sesungguhnya kebaikan seseorang biwajibihi yang melaksanakan kewajibannya nahwa rabbihi terhadap Tuhannya. Qalallahu ta'ala fi zalika. Allah berfirman terhadap itu. Tidaklah suatu kebaikan, albiru kebaikan, antualu menghadapkan wujuhakum wajahmu qoblal masyriqi ke arah timur wal maghrib ke arah barat. Bukan qobla ya, qibala. Oh, qibala. Qibalal masyriqi wal maghrib. Qibalal masyriqi. Artinya ke arah timur dan barat. Ke arah timur dan barat, melainkan suatu kewajiban. Walakin akan tetapi walakin nalbiri akan tetapi kebaikan itu man amana, siapa yang beriman kepada Allah ya Ustaz. Mana billahi, beriman kepada Allah dan hari wal yaumil akhir dan hari akhir, wal malaikah dan pada malaikat-malaikat, wal kitabi kepada kitab-kitab, wan nabi dan kepada nabi-nabi. Wa nazkurul an dan kita mengulang kembali dan kita mengulang kembali sesungguhnya annal biru, sesungguhnya kebaikan, annal biru aidan an yakumal, sesungguhnya kebaikan yang dilakukan seseorang atas kewajiban biwajibihi, atas kebajikan terhadap nahwa mujtama'ihi, terhadap masyarakat. Fayaqulullahi ba'da zalik, maka Allah berfirman setelahnya. Kami memberikan harta ala jubihi, memberikan harta yang dicintainya, ala hubbihi, yang dicintainya, zawil kurba kepada kerabat, wal yatama kepada anak yatim, wal masakin kepada orang-orang miskin, wabna sabil kepada musafir, wasailin kepada peminta-minta, wafir riqab dan kepada budak atau hamba sahaya,
La sakka anna la sakka anna tidak diragukan sungguhnya fi kauman yahtaju mereka membutuhkan ilal musa'adah atas pertolongan fayajibu alal insan dan diwajibkan kepada orang yang mampu alal insanil qadir kepada orang yang mampu an yusa'idahum untuk membantu ya Ustaz. Yusa'idahum Ustaz. Nolong. Iya, membantu. Sa'ada yusa'idu artinya membantu atau menolong. Ya, Membantu min mali dengan hartanya, harta yang dicintainya. La min fasidihi dan tidak dari sesuatu yang merusak atau cacat. Merusak atau cacat bisa kan ya Ustaz? Fasidihi. Wala minaz zakatil mafrudati alaihi. Dan tidak dari kewajiban atas dan tidak dari kewajiban zakat atasnya. Wa taqdimul musa'adati dan ya menyuguhkan atau memberikan. Takdim itu artinya boleh menyuguhkan, mempersembahkan, memberikan, menawarkan dan memberikan pertolongan ya. Memberikan dan memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan minal mali dari harta. Ya. Dari harta. Kita artikan berupa harta. Berupa harta yang dicintainya. Yang yuhibbuhu yang dicintainya. Yang dicintainya. Ya, memberikan bantuan berupa harta yang dicintai oleh manusia. Huwal birru, itulah dia kebaikan. Itulah dia kebajikan. Kebaikan. Itulah suatu ya, kebaikan. Ya. Amal mustahiquna lihadzal biru, orang-orang yang berhak atas kebaikan kama kebaikan kebaikan ini kama narohu sebagaimana kami melihatnya fi ayatis sabiq di ayat di atas sebelumnya ya Ustaz. Sabiqoh. Ya, pada ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat terdahulu ya, atau di atas gitu. Fahum. Terus daul qarbi atau kerabat dekat. Humul aqribu zaul kurba. Zaul kurba fin nasab. Zaul kurba humul aqribu fi nasab. Kerabat dekat. Mereka yang dekat dalam suatu nasab, masih satu nasab. Wala sakka anna musa'adatal aqribi tazra'ul mahabbata qulubihim, dan tidak diragukan sesungguhnya pertolongan atau menolong orang yang dekat akan yang dekat menanamkan menanamkan ya Ustaz. Menanamkan mahabbah, kecintaan. Oh ya, itu tajra'u. Berarti
menanamkan kecintaan di dalam hati mereka, fi qulubihim. Al-yatim, al-yatama, atau anak yatim. La sakka anna musa'adata yatama, tidak diragukan sesungguhnya pertolongan kepada anak yatim wa tasurru nufusahum, menegakkan atau menggembirakan nufusahum, jiwa mereka, wa taj'aluhum, dan menjadikan mereka yash'urun itu merasakan ya, Senang. tenang annahum apa ya, Bahwasanya mereka iza faqadu, merasakan keberadaan kehilangan, faqadu ya, kehilangan ayah, wajadu, dan tergantikan yadu merasa dijadi apa ya, jemahinnya ayah ya, ruhama saling menyayangi. tidak kehilangan apa, tidak tergantikan, dan tidak tergantikan. Ruhama itu tergantikan. Rohama sayang kok. Rasa sayang. Jadu ya yang tiga, al-masakin. Umul ladina la yamliku, orang-orang miskin, mereka yang tidak memiliki qalila, kecuali sedikit, minal mal, dari harta mereka. Qad layak fa, sesungguhnya Layakfi. harta mereka layak dalam keadaan tidak cukup. Tidak hajatihim, tidak mencukupi hajat mereka, Ustaz. Ya, tidak mencukupi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka. Faminal birro an yusta'idahum, maka dari kebaikan ini akan menolong mereka, bilmal, dari harta, dengan hartanya, hatta, sehingga tatma'inna qulubuhum, membuat tenang, mampu membantu, sehingga hati mereka membantu, sehingga hati-hati mereka tentram, sehingga menenangkan hati mereka. Keempat, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, atau orang-orang yang bepergian. Anak jalanan. Oh, bisa jadi. Nah, diartikan Ibnu Sabil, jalanan, anak jalanan, jadi anjal. Musafir ya. Si boy. Ibnu Sabilnya musafir gitu. Iya, jangan kanan. Dia yang bepergian, yang lazina koto astafad, dan perjalanannya terhenti, mabaina wabaina, di antara dan di antaranya harta, wabainal mali, dan di antaranya harta,
dan keluarganya, wa ahlihi. Kelima, sa'ilun atau peminta-minta. Pengemis. Humul ladzina Mereka yang mereka yang aturu itu darurat bukan sih Ustaz? Aturu ila tolab. Aturu itu aduru itu apa sih? Allazina turu. Depannya dua. Masa darurat ila tolabil masaidi yang meminta pertolongan. Itu sih sinyalnya. Wa in kanu orang mendesak. Minta pertolongan, dan jika orang mampu, minal qadirin, orang-orang yang mampu, qala Rasulullah, maka Rasul bersabda, bisa ili haqqo maklum, haqqo maklum. Ini apa nih Ustaz? Seorang pengemis memiliki hak. Meminta. Lisa ini hakum maklum. Bagi orang-orang yang meminta itu ada punya hak yang harus dipenuhi. Jadi pengemis, peminta-minta itu punya hak yang harus dipenuhi. Makanya terhadap pengemis, orang yang minta dilarang kita bentak-bentak. Wa masaila fala tanhar, nggak boleh. Ya, famal yatima fala takhar wa masaila fala tanhar. Nah, orang yang minta-minta jangan kita bentak-bentak karena dia punya hak untuk dipenuhi gitu. Tapi kita lihat juga kadang zaman sekarang kan tukang minta-mintanya nggak murni tukang minta-minta, itu nggak murni pengemis gitu. Diadain orang kaya. Ya kita baik sangka aja lah, kalau kita ada uang mau ngasih kasih, tapi kalau nggak ada ya udah bicara sopan aja, bicara yang baik, mohon maaf ya gitu, mohon maaf gitu, nggak bisa ngasih dulu gitu. Ya dah, kalau yang di lampu merah katanya kalau kita ngasih pengemis di lampu merah malah yang ngasih kena denda 50 juta. Ya, betul nggak gitu? Kena denda ya. Waduh. Ya udah. Ya teruskan dulu, teruskan. Yang lanjut ya Ustaz. Lanjut 6 Firriqab wa inja ala farahi, walaupun dia datang mengendarai kuda gitu. Wa inja ala farasid. Keenam Firriqab atau hamba sahaya itu awal abid itu hamba budak ya, seorang budak. Hamba awil hamba asro itu tawanan ya, tawanan perang atau tawanan ya. Ulai dan semua mereka ya tajuna membutuhkan ilal musa di jalan kebebasan. Tahririhim, kebebasan ya Ustaz. Tahririhim, kebebasan mereka. Ya. Fayuqaddimul lahumul, maka dahulukanlah atas mereka harta. Maka diberikan kepada mereka uang atau harta. Mukrodat mujtama masyarakat. Aqrab jamaknya aqarib, keluarga dekat. Nasab artinya keturunan. Yazra'u 6
sarro iya surru menggembirakan, yash'uru merasa, faqad yafqidu kehilangan, yatma'innu merasa tenang, qata'a yaqta'u memutuskan, udturru terpaksa, faros kuda, jama abid hamba sahaya, Untuk asir mufradat jama dilewatin aja. Itu dilewatin aja, itu bisa baca sendiri. Langsung aja ke ini aja. Nah itu famul isti'ab itu untuk latihan PR itu PR. Terus ke tanmiyatul mufradat. Tanmiyatul mufradat. Nah itu buat PR ntar itu. Ya, tanmiyatul mufradat. Yang Rasulu. Aduh. Ya. Naat. Tanmiyatul mufradat kok. Naat. Tanmiyatul mufradat ada di bawahnya lagi. Bawahnya lagi sebentar. Ya. Yang naat tadi atasnya apa? Ada kajian nahunya naat ya? Ada Set. Coba ke atas lu naat, ada naat. Naat. Yang naat tuh tadi. Nah, itu naat tuh. Naat. Ya. Sama ya itu, silakan dijelaskan dulu mampunya, nanti saya lengkapi. Dua macam keterangan tersebut, contoh-contoh berikut. Naat mudhof ilaih. Ja'a Rasulullah, ja'a Rasulun Karim. Haza haqqul fuqara'i, haza haqqu ma'lum. Keterangan sifat menunjukkan kan ja'a Rasulullah. Ini Ustaz. Rasulullah ya. Gimana Mpok Dar? Bisa menjelaskan ini? Yang satu lagi siapa pemakalannya? Bantu coba. Paling udah hadir belum? Megazin. Siapa? Ajeng ya? Bukan. Megazin. Bukan. Megazin. Kalau di sini Megazin. kasih info ini saat nggak bisa login, nggak bisa masuk, nggak tahu jaringan internetnya bermasalah atau apa gitu. Ngabarinnya tadi katanya lagi di jalan. Bilangin jangan di jalan, suruh pinggir itu minggir. Udah ketabrak aja di jalan. Mungkin jaringannya nggak stabil. Iya silakan Pak Dania, lanjutkan aja semampunya dulu, nanti baru saya lengkapi. Ya lanjutkan aja sedapatnya semampunya, sesuai dengan pemahamannya. Nanti selebihnya baru saya lengkapi penjelasannya. Ya. Ja'a Rasulullah, ja'a Rasulullah, ja'a naat itu apa tadi? Sifat dari kata keterangan. Keterangan yang menunjukkan. Aduh Ustaz, saya nggak paham nih Ustaz. Sifat. Ada di buku Pok. Naat yaitu keterangan yang menunjukkan sifat. Ya Rasulullah. Kelihatan kameranya. Ja Rasulullah, ja'a Rasulul Karim. Ja'a Rasulullah itu modhof lain. Terus naknya itu Rasulul Karim itu kan termasuk menunjukkan kata sifat. Rasulun Karim, Rasul Karim itu kan mulia. Berarti kan naatnya ini menunjukkan kata sifat bahwa Rasul itu mulia. Haza hakul fuqara, hakul maklum.
Gitu kan sih Ustadz? Nah, itu menunjukkan kata sifat sebelum kalimat sebelumnya gitu. Nah, bodoh bila alam. Sifat dari kata sebelumnya. Gimana? Bisa nggak? Kan minggu lalu kita udah bahas idofah ya, mudah pilih. Udah saya jelaskan ya. Nah, sekarang akan dibandingkan dengan naat man'ut. Nah, ya. Coba jelaskan aja dulu sedapatnya, ntar saya lengkapin. Alam illa wasaha wahidah. Coba di ini Pok, dilihat yang idofahnya yang kemarin tuh yang pertemuan 34. Di halaman 99. Kalau di buku. Yang mana, Mam? Yang halaman 99. Mungkin bisa bandingin gitu antara idofah sama naat man'ut dari harokat akhirnya. Coba aja dicek, lihat. Ini dari contoh yang Putus-putus suaranya, Ustaz. terputus, Ustaz. Suara antum. Baca aja, Pak. Dibaca. Baca apanya kok? Itunya. Ja Rasulullah ja'a Rasulul Karim. Haza hakul fuqara'i haza hakku maklum. Na'budu ilal alam. Na'budu ilaha wahidan. Yuwaddil qadiru zakatal mal. Yuwaddiul qadiru az-zakatul mafruḍah. Assalamu ala ibadillahi. Assalamu ala ibadis sholihin. Nabta'idu an amala an a'mali syaitani nab'idu anil a'mali sayyiati. Perbedaan yang menonjol antara mudhof ilaih dan naat. Pertama, segi makna, naat mengandung makna sifat dan kata sebelumnya. Sedangkan mudhof ilaih tidak mengandung makna sifat. Kedua, dari segi harokat atau naat diberi harkat yang sama dengan harkat kata sebelumnya. Sedangkan mudhof ilaih selamanya diberi harkat kasroh. Tamiyatul mufrodat. Al-misa'adatu tasurul
misakin. Sarro yasurru sururon. Artinya menggembirakan. Yasurruni an aqadima hadhil musa'adata lakum. Saya gembira menyampaikan bantuan ini buat Anda semua. Idkhalur rusul ala qalbil mu'mini sodaqoh. Ana masrur bima'rifatik. Saya gembira berkenalan dengan Anda. Nahnu ihwat fi sarail wad-dharra. Kita bersaudara dalam suka dan duka. Asarro yusirru artinya merahasiakan. A'lanal yu'linu i'lan. Innallaha ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Sir jamaknya asror atau rahasia. Alaniyah. Allahu alimu fi sirri wal alaniyah. Misa'adatu taj'aluhum yas'uruna bisurur. Sya'ara yash'uru syu'uran. Merasa. Sya'arul maridu bi'alamis syadid. Nud'imul fuqara'a wal masakina uruna bisurur. Ketiga, natmainun qulubuhum itma'anna yatma'innu itmi'nanan mutma'inna. Artinya tenang, tetap, tidak gelisah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika al-ayah at-tumaninah al-itminan yajibu alal musalli tuma'ninah inda ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi bainis sajdatain. 4. Qata'a syafaru ma baini wa baina ahlihi. Qata'a yaqta'u qat'an. Memutuskan atau memotong. Naqta'ul ash'al bisyakin. In qata'a yang qati'u in qita' terputus atau berhenti. Idza tabnu adama illa min salas. Al-hadis. Asif in qata'al haq robahu tadribat udah. Nggak usah Pok, kayaknya itu cukup. Oke. Gimana, ada yang mau disampaikan lagi Pok? Enough. Oke. Baik. Terima kasih pemateri. Mungkin setelah ini kita lanjutkan ke dosen pengampu ya, Ustaz Taufik Hidayat. Insya Allah beliau akan melanjutkan untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Ini nambahin kalimat sifat atau itu?
tadi. Dia sepertinya lagi ada kendala jaringan juga nih. Mana nggak ada ya? Keluar. Jadi itu apa tadi, Mang? Naat. Naat itu kalau misalnya kalimat dia ditambahkan kali sifat gitu. Atau dia mengandung kata sifat. Memang kata Kalau sifat. mudhof ilaih apa mudhof ilaih? Mudhof ilaih itu Keluar itunya. Ya, Taufik. Kayaknya kendala jaringan. 2 kalimat. Mudhof ilaih itu 2 kalimat. Ini dosennya di depan gue. Depan gue, Mang. Kenapa? Ilaih, mudhof ilaih. Iya. Ini apa mudhof ilaih? Tandanya mudhof ilaih. Terus dibacana kasro. Ini ada ada di mana-mana juga. Namanya mudhof itu harus ada alif lam. Rasulullah. Bismillah. Bismi sama bismi mudhof. Ayo lapar. Bismillah itu mudhof ilaih. Mudhofnya ini sifat. Rohimi jadi sifat. Ar-Rahman kan yang maha pengasih. Jadi bismillahi itu mudhof ilaih, naatnya ar-rahim. Ar-Rahman ar-rahim. Ada beberapa sifat kesananya silakan gitu. Berarti bisa berapa kali sifat? Berapa kali sifat boleh. Tapi ya sifat itu menunjukkan itu yang bukan benda, bukan apa. Rahman yang pengasih, yang maha pengasih. Bapak dosen. Itu gimana? JJ udah bisa masuk belum? Ibnu Sabil, anak jalanan. Oh gitu. Ya Ibnu kan anak, Sabil kan jalanan. Udah keburu di. Anak jalanan. Ini aja tadi jalanan. Insyaallah. Untuk dibantuin Salman ini tadi, bantuin Salman. Udah hadir ini beliau. Ayo Ustaz. Terputus ya tadi ya. Iya. Ganti perangkat saya. Iya deh. Mantap. Lanjut ya. Saya masih nyimak. Silakan lanjut dulu. Udah Ustaz. Sudah selesai Ustaz. Selesai. Yang giliran Ustaz. Yang satu lagi nggak bisa datang, nggak bisa gabung. Nggak bisa Ustaz, kayak masih di jalan Ustaz. Nggak bisa minggir kayaknya Ustaz. Nggak bisa hadir ya. Kayak belum bisa minggir. Bilang, jangan jalan, tabrak aja. Siapa ngomongin? Tabrak, nggak ada yang nolongin ntar. Di awal judul kita adalah wajibul insan nahwa rabbihi, ya. Wajibul insan nahwa rabbihi. Kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Ya, itu kan kemarin ya, yang dars 34 ya, kemarin ya, 34. Wajibul insan nahwa rabbihi. Sekarang wajibul insan nahwal mujtama. Kewajiban manusia terhadap
masyarakatnya. Terhadap masyarakat. Nanti ada lagi, ini kan trilogi, judul Al-Birru ini ada trilogi ini. Kayak film Lord of the Ring. Trilogi itu ya. Belum minallah, belum minannas. Film Lord of the Ring atau Harry Potter. Ya. Al-Birru, yang termasuk kebaikan atau kebajikan. Ya. Ini yang part 2-nya ini. Episode keduanya itu wajibul insan nahwal mujtama. Kewajiban manusia terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat. Belum nafsi. Yang dulu ketiganya nanti wajibul insan nahwa ya. Nafsi. Baik, kan? Zakarna fil darsil madi. Zakarna telah kita sebutkan. Jadi zakaro yazkuru bisa berarti mengingat atau menyebutkan. Asal jangan dibaca zakaruna, ya bahaya itu. Bacanya jangan zakaruna ya. Tapi zakarna. Bisa beda maknanya kalau dibaca zakaruna, bahaya itu. Kalau dibaca zakaruna bahaya itu. Nah, demir nahnu. Padahal beda harakat doang deh ya. Maknanya bisa beda jauh itu. Zakarna dengan zakaruna. Tapi udah balik semua sini. Gak ada anak kecil kan ya? Gak ada anak kecil. Ada yang belum balik tuh. Chandra belum balik dia. Saya masih polos. Masih kupak dia. Belum kupak dia. Zakarna kita telah sebutkan Fidar Silmaldi. Ada pelajaran yang lalu. Emangnya hewan korban harus kupak. Kita telah sebutkan pada pelajaran yang lalu annal birra, bahwasannya kebaikan itu ayyakumal insanu biwajibihi nahwa rabbihi, yaitu seseorang manusia melaksanakan, yakuma jangan diartikan berdiri nih, karena ada bi wajibihi. Kan udah pernah saya bahas, saya jelaskan. Itu termasuk idiom ya. Yes. Idiomatikal. Jadi fi'il yang digandeng dengan huruf jar itu nanti punya makna yang berbeda. Ini koma yakumu pakai bi, artinya melaksanakan, bukan jangan diartikan berdiri. An yakumal insanu biwajibihi, yaitu seorang manusia melaksanakan kewajibannya nahwa rabbihi, terhadap Tuhan. Ya, terhadap Tuhannya. Itu pada pelajaran yang lalu tuh. Pelajaran yang ke-34. Kalau Allah Ta'ala bizalika berfirman ya pada hal itu, berfirman pada pelajaran yang lalu, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah dikatakan satu kebaikan itu bila kamu menghadapkan, memalingkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Maksudnya nggak pro ke barat, nggak pro ke timur, ya, nggak berkiblat ke barat, nggak berkiblat ke timur. Walakinnal birro, akan tetapi yang dikatakan kebaikan itu adalah man amana billah, yaitu yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikat wal kitab wan nabiin, dan kepada malaikat dan kitab dan nabiin, para nabi. Nabiin bentuk jamak dari nabi. Jadi bentuk jamak dari nabi ada dua tuh, ada nabiin, Anbiya. Nabi bentuk jamak taksir.
Apa bedanya? Kalau nabiin itu jamaknya jamak muzakkar salim. Kalau anbiya jamaknya jamak taksir. Kalau nabiin itu termasuk nabi-nabi yang tidak diciptakan juga dalam Al-Quran. Jadi kalau anbiya ya itu yang diciptakan dalam Al-Quran. Jadi kan ada juga nabi-nabi yang tidak Allah ciptakan. Kan jumlah nabi itu 124.000 nabi, ribuan atau nabiin. Ya. Anbiya ya, yang wajib diimani yang diceritakan dalam Al-Quran itu 25 nabi dan rasul. Allah kisahkan 25. Wa nazkurul ana, dan kita sebutkan pada sekarang ini, saat ini, annal birra aidon, bahwa kebajikan itu juga, ya, kebajikan itu juga, aidon juga, an yakumal insanu biwajibihi nahwa mujtamaihi, yaitu seorang manusia melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakatnya. Jadi ini kewajiban sosial. Tadi Mpok Dar bilang hablum minan nas. Jadi betul ya. Kalau yang kemarin hablum minallah, ini hablum minan nas. Tidak cukup hanya ibadah mahdhu kepada Allah, tapi juga kita harus punya prestasi di ibadah sosial, muamalah kepada sesama manusia. Ibadah sosial nih. Ya, kita bisa menjadi orang yang soleh secara individu dan soleh secara sosial. Suara saya putus-putus ya? Dengarannya? Iya Ustadz, putus-putus. Putus ya? Yes. Nah, sebentar ya, coba saya cek dulu. Tes. Sebentar saya. Si JJ, sama ibu udah nebak, pasti si JJ nggak bakalan. Alright. Bisa terdengar nggak? Yes. Ya, ya. Sampai mana tadi? Fa yaqulullah ba'da zalika. Maka Allah berfirman setelah itu. Ya. Setelah, jadi lanjutan ayat tadi. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil wasailina wa fir riqab. Dan kebajikan juga di sini adalah wa atal mala, memberikan harta ala hubbihi. Ala hubbihi ini kepada orang yang mencintainya nih, keluarganya, ya, kepada ayahnya, istrinya, anaknya, itu hubbihi, itu keluarganya. Zawil kurba, ya, zawil kurba, orang terdekat, kerabat, ya, kerabat dekat, kaum kerabat, sanak famili. Wal yatama, ini jamak dari yatim. Yatama, ya. Wal masakini, ya, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa benas sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Anak jalanan. Bukan anak jalanan, anjal itu anak jalanan. Wasailin, dan orang yang minta-minta. Wa fir riqab, dan orang yang ya, hamba sahaya atau budak bisa ya Ustaz? Ya, budak atau hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya. Mustahik itu. Ya, 8 mustahik. 8 asnaf. La syakka, betul, 8 asnaf ya. 8 asnaf mustahik. La syakka, no dab, tidak ada keraguan. La syakka, tidak ada keraguan anna fil mujtama, bahwasanya di dalam masyarakat kauman, ada satu kaum, ada sekelompok orang, yahtajuna ilal musta'ada, yang selalu membutuhkan pertolongan, bantuan. Ya, pasti ada aja di masyarakat tuh, ya, kelompok-kelompok yang membutuhkan. Apalagi lagi zaman ya sekarang ini banyak bencana nih, bencana di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa Barat, gempa, longsor, tsunami, ya Allah. Itu masyarakat korban gempa pada menanyakan itu, kemana ini
jamaah yang berseragam putih-putih biasa membantu korban gempa kok nggak ada yang nongol. Oh, baru ingat, oh iya ya udah dibubarin ya, udah dibubarin jadi nggak ada. Kan tanggung jawab tuh yang bubarin tuh, kenapa dibubarin? Akhirnya mereka yang korban bencana tuh biasa mengharapkan bantuan dari FPI. Kali ini nggak bisa berbuat apa-apa karena memang dilarang untuk aktivitas FPI. Ya, tanggung jawab tuh yang bubarin tuh ya, tanggung jawab. Bahwa di dalam masyarakat ada sekelompok orang yang selalu membutuhkan pertolongan atau bantuan. Fayajibu 'alal insanil qadir. Maka wajib bagi orang yang mampu, manusia yang mampu, an yusa'idahum untuk menolong atau membantu mereka min malihi allazi yuhibbuhu berupa harta yang ia cintai. Tuh. Kenapa ada kata yang ia cintai? Ya, pada dasarnya semua manusia rata-rata cinta sama harta. Ya kan? Iya. Nggak mungkin nggak suka sama harta, nggak mungkin nggak suka duit, nggak mungkin, gitu ya. Pasti suka, boleh memang suka harta, cinta harta, tapi yang nggak boleh tuh berlebihan, itu yang nggak boleh, ya. Nggak boleh secara berlebihan. Ya. Semua yang berlebihan nggak betul. Ya, di surat apa tuh Al-Adiyat ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena manusia itu sangat mencintai hartanya sehingga dia jadi pelit, dibakhil. Itu kalau terlalu sangat mencintai, pasti suka harta, suka uang. Ya. Memang uang bukan segala-galanya, tapi kan segala-galanya perlu uang. Iya. Mau beli beras pakai uang. Ya. Di Thailand pakai uang. Ini apalagi Jakarta nggak ada yang gratis, Mang. Kencing dibayar. Oh, sekali Chandra kencing nggak bayar deh. Nggak bayar berapa tuh? Bayarnya 3.000 ya. 3.000 kencing 2.000, uangnya 5.000-an nggak ada kembalinya. Pak udah kencing lagi aja dah biar pas. Suruh nambah kencing. Yang repot kalau yang penyakit beser kencing melulu, bayar lagi. Ya. Lanjut, la min fasidihi. Ya, jadi harta yang diinfakkan, yang disedekahkan, nah itu yang disukainya, yang masih dicintainya, bukan barang-barang yang fasid, yang udah rusak. Baju yang udah rombeng, udah compang-camping, baru kasih orang. Ya, kasih masih bagus, walaupun bukan baju baru tapi masih layak pakai. Ya, sepatu mau dikasih orang yang masih layak pakai, jangan udah amburadul, udah rombeng, udah jebol, baru kasih orang. Ya, jangan yang fasid, jangan yang rusak, jangan yang udah nggak bisa dipakai. Apalagi zaman sekarang nih, ya korban-korban bencana itu pada membutuhkan bantuan sandang, pangan, papan, pakaian. Ya. Wala minaz zakatil mafrudu alaihi, dan juga bukan berupa zakat yang diwajibkan atasnya. Jadi ini di luar zakat, ya. Jadi memberikan bantuan kepada orang lain itu di luar zakat yang memang menjadi kewajiban dia. Jangan merasa saya kan udah bayar zakat, udahlah nggak perlu saya membantu orang miskin, nggak perlu bantu orang yang kesusahan, nggak perlu saya nolongin tetangga yang kelaparan, nggak perlu. Kenapa? Saya kan udah bayar zakat, saya itulah ambil dari zakat saya. Wah, ini nggak mesti begitu juga. Zakat tetap wajib zakat. Jadi kalau kita masih mengharapkan tambahan pahala dari Allah, ya berikan juga infak sodakoh yang sunnahnya. Kalau zakat jelas wajib. Jadi kita dapat pahalanya nggak pas-pasan, ada kelebihannya. Wa taqdimul musa'adati, dan memberikan atau menyuguhkan, boleh ya, memberikan pertolongan ya atau bantuan berupa harta allazi yuhibbul insan, yang disukai oleh manusia itu, huwal birru, itulah dia yang dinamakan kebajikan. Tuh. Ini dinamakan kebajikan itu kalau kita memberikan sesuatu yang masih kita sukai. Wah, baju kita nih, senang banget baju kita bagus nih, belum lama beli, masih kita sukai. Jadi kita mau berikan ke orang lain, nah itu baru kita kebajikan. Jangan kita memberikan sesuatu yang sebetulnya kita udah nggak sukai. Tapi emang manusia begitu sih ya, udah nggak demen baru kasih orang. Juga belel nih, kasih orang aja dah. Makanan udah nginep, udah anget-angetan tuh makanan, udah berapa hari diangetin lagi, baru kasih orang. Jangan.
Ya, yang baru matang, yang baru masak, kita masak banyak, kasih tetangga, bagi tetangga. Tuh. Ammal mustahiquna lihadzal birri, adapun orang-orang yang berhak. Mustahiqun artinya orang-orang yang berhak. Atau yang tadi Chandra bilang tuh asnaf ya, 8 asnaf. 8 asnaf, golongan yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima kebaikan ini kama narahu fil ayatis sabiqah, sebagaimana kita lihat pada ayat-ayat di atas, ya ayat di atas tuh ada berapa golongan tuh. Fahum yaitu mereka, satu, siapa yang satu nih tadi? Zawil kurba ya, Zawul kurba. Jadi kita memberikan sedekah, infak, bantuan, pertolongan itu diutamakan. Ini jadi skala prioritasnya nih. Menunjukkan skala prioritasnya urutan ini nih, urutannya ya. Zawul kurba, orang yang kerabat dekat dengan kita, ya. Kerabat dekat dengan kita. Siapa itu? Humul aqaribu fin nasab, yaitu mereka adalah kaum kerabat kita yang satu nasab, ya. Satu nasab, masih sanak famili kita, apakah itu sepupu, ponakan, encang, encing, nyak, babe, masih satu nasab. Abang none encang, encing, nyak, babe, kong nenek, ada semua tuh. Aqarib, sepupu. Kalau anaknya sepupu disebutnya apa? Misan, ya, misan. Anaknya misan mindon. Kalau Betawi misan mindon ya. Kan level ada level anak, terus level cucu. Di bawah cucu cicit ya. Cicit. Habis cicit Cucut. Kumpi Ustaz. Cucut dan cucu, cicit, cocot. Ya udah pokoknya yang masih ada garis keturunan, masih ada nasabnya, ya nyambung. Biasanya sih kalau udah level cicit udah pada nggak kenal tuh. Kalau level anak masih pada kenal. Saudara sepupu misal. Level cucu masih pada kenal dah tuh. Misan mindon disebutnya. Nah level cicit nih biasanya udah nggak pada kenal. Udah nggak kenal. Padahal ketika ditelusuri sampai leluhurnya, lu masih saudara lo sama dia, lo ketemu tuh. Ketemunya di silsilah yang keberapa kan gitu. Ketemu. Ya kayak para habaib kan, para habaib itu kan punya silsilah. Tiap habaib itu punya silsilah terus sampai ketemu, sampai ke Hasan Hussein, ya ke Hasan, ketemu sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Fatimah, Rasulullah. Iya. Di silsilah keturunan Nabi itu dari Fatimah. Dari Fatimah ya, karena Nabi anak laki-lakinya meninggal semua tuh. Qasim, Abdullah meninggal tuh anak Nabi yang laki-laki. 5 kan anak Nabi 5 kan. Ya. Kemudian wala syakka dan tidak diragukan anna musa'adatal aqarib bahwasanya menolong atau membantu kaum kerabat itu tazra'ul mahabbata fi qulubihim. Itu menanamkan rasa cinta di hati mereka. Dalam hati mereka. Menanamkan rasa cinta di hati mereka. Tuh. Kan senang mereka kalau dikasih bantuan, ya, dikasih sedekah, dikasih duit, dikasih makanan, dikasih hadiah, senang. Ya, timbullah rasa cinta. Yang kedua al-yatama, anak-anak yatim. Ya. La syakka anna musa'adatal yatama, ya, tidak diragukan lagi atau tiada keraguan lagi annal musa'adatal yatama bahwa menolong atau membantu anak-anak yatim tasurru nufusahum, menggembirakan hati mereka. Nufus kita artikan hati bolehlah. Ya, jiwa sebetulnya nufus itu jiwa. Menggembirakan jiwa mereka. Bikin senang mereka. Tasurru itu dari kata asarro yasurru. Artinya menggembirakan, membuat dia masrur. Masrur kan gembira. Oh, saya gembira, ana masrur. Saya digembirakan. Nah, jadi gembira. Ya. Wa taj'aluhum yash'uruna annahum, dan membuat mereka merasa bahwa mereka idza faqadu aban, apabila mereka kehilangan ayah, bapak, wajadu aba'a ruhama, mereka mendapatkan ayah
Ya, bapak atau ayah-ayah yang sangat menyayangi. Ruhama tuh yang rahim, yang sangat menyayangi. Sebagai pengganti ayah mereka. Ya, Nabi Muhammad sendiri lahir dalam keadaan yatim. Ya, 2 bulan di kandungan. 2 bulan di kandungan. Wafat ayahandanya. 2 bulan di dalam kandungan belum lahir. Ayahnya sudah wafat. Dia lahir dalam keadaan yatim. Yang ketiga, al-masakin. Orang-orang miskin. Ya, fuqara masakini. Ya, beda fuqara masakini dengan fuqara masa lalu. Beda ya. Kalau fuqara masa lalu itu yang benar-benar kismin. Gak punya apa-apa. Ya, sehari makan 3 hari libur. Fuqara masa lalu. Tapi kalau fuqara masa kini beda itu. Lebih kaya dari kita bahkan itu. Penghasilannya melebihi PNS itu. Ya, cuman pakaian dinasnya aja compang-camping, gembel, belel. Oh, padahal penghasilannya udah puluhan juta tiap bulannya itu. Ada kok koordinatornya. Ada koordinatornya tuh. Chandra jangan-jangan nih koordinator ini. Mafianya ya ada itu. Ya, ada tuh di teman saya, teman kuliah saya pernah orang Pulau Gadung bilang tuh dekat terminal Pulau Gadung itu ada sebuah rumah emang di penampungan orang-orang yang gitu, pengemis-pengemis, pengamen-pengamen gitu. Cuma ada bosnya, jadi ngumpulin orang-orang dari kampung, dikumpulin, ditampung di situ. Nah, itu dipekerjakan sebagai pengemis, pengamen. Nah, itu ada teman-teman saya tuh cerita gitu, dekat terminal Pulau Gadung gitu. Ada koordinator yang ada bosnya. Bosnya itu tinggal masuk setoran aja tiap hari, setoran. Ya, itu namanya pekerjakan orang. Yang ketiga masa kini tadi ya. Hum allazina ya la yamlikuna illa qalila. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sesuatu kecuali sedikit. Tidak memiliki minal mal, sedikit harta. Bukan berarti nggak punya apa-apa, punya tapi sedikit. Itu, ya. Tidak mencukupi. Qad la yakfi hajatahum. Kadang-kadang tidak mencukupi kebutuhan mereka. Jadi pas-pasan. Ya. Hidupnya pas-pasan. Sehari makan, 3 hari libur. Faminal birri, maka termasuk kebajikan, yaitu menolong mereka. Ya, al-qadiru bil mal, orang yang mampu menolong mereka dengan harta. Berikan harta, memberikan uang ya. Bil mal ay bin nukud, fulus. Hatta tatma'inna qulubuhum, sampai mereka tenang hatinya. Tatma'inna, itma'anna yatma'innu, itu artinya tentram, tenang, tomaninah. Sampai hatinya tenang. Orang kalau miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya duit tuh nggak tenang hatinya. Nggak tenang. Yang ketiga, keempat, ibnu sabil, anak jalanan, musafir. Wal musafir allazi qata'a safar, seorang musafir yang terputus perjalanannya, ma bainahu wa baina malihi wa alihi, yang terputus jauh dari antara dia dan antara harta dan keluarganya, jauh. Jadi orang yang kehabisan bekal di perjalanan, nah itu boleh dia menerima zakat, boleh itu. Termasuk asnaf, 8 asnaf dia termasuk orang yang mustahik menerima zakat tuh. Ya. Walaupun tadi dikatakan dia itu kelihatan seperti orang kaya, tapi karena memang dia kehabisan bekal di jalan. Pernah tuh ada seorang sholat jamaah di masjid kampus. Selesai sholat jamaah, dia menghampiri imam, ya menghampiri pengurus masjid. Terus ada saya juga di situ. Nah, dia terus terang dia mau pulang ke Jawa, kehabisan ongkos. Dia unjukin KTP-nya, benar KTP-nya dari Jawa Tengah. Ya habis waktu itu dia habis berkunjung ke saudaranya, ongkos minta bantuan dari. Nah, terus saya tanya, kira-kira berapa ongkosnya dari sini ke Jawa, butuh berapa? Ya, perkiraan sih sekitar 200.000. Akhirnya saya panggil pengurus, ya udah tolong keluarin dari itu aja kas masjid 300, lebihin 100.000 buat
buat bekal makanannya, minumannya di perjalanan. Ya naik bus malam itu ya, naik bus antar kota ya sekitar itu ya, sekitar 200 ribuan ya kurang lebih ya. Jawa itu ya. Ya kurang lebih sekitar itu ya, sampai 200 ribu ya. Sekitar itulah 200 ribu. Ya saya bilang ke pengurus waktu itu, tolong kasih 300, yang 100-nya buat bekal dia, buat jajan apa beli makanan di perjalanan. Ya Pak, ada 300, insya Allah cukup ya. Oh cukup banget Pak, terima kasih banyak tuh, tambah terima kasih nuhun dia. Ya kita baik sangka, ya, insya Allah kalau emang dia benar-benar musafir yang kehabisan bekal, kehabisan ongkos, kita bantu dia, insya Allah terjadi amal ibadah buat kita. Gak usah kita buruk sangka, oh Pak, entar jangan ditipu tuh, penipu kali dia. Kita baik sangka aja ya, karena memang dia ikut sholat jamaah, orang juga udah tua, ya mas saya sih orang tua kayak gitu, udah kelihatannya udah sepuh, mau menipu gitu. Baik sangka aja. Yang kelima, asailun, orang yang minta-minta, yang termasuk tadi itu ya. Humul ladzina turru ila talabil musa'adah. Yaitu orang-orang yang terpaksa. Turru itu terpaksa ila talabil musa'adah, untuk meminta bantuan, untuk meminta pertolongan. Terpaksa dia. Ya. Sebenarnya dia nggak pengen minta-minta, cuma karena kebutuhan mendesak dia terpaksa harus minta-minta. Ini yang benar-benar pengemis asli ya, asli bisod ya, asli pakai sod. Wa in kanu minal qadirin, walaupun mereka itu sebetulnya orang yang mampu, dan kelihatan barangkali kita menganggapnya oh tuh orang mampu kok, orang berada kok minta-minta. Bisa jadi saat dia minta-minta itu saat lagi terdesak kebutuhan mendesak. Kebetulan dia lagi nggak ada uang, bisa jadi kan? Kan kata Nabi, Sa'ili hakum ma'lum. Bagi orang-orang yang minta-minta itu ada punya hak yang harus dipenuhi. Wa inja ala farasi, walaupun dia datang naik di atas kuda, berkendaraan kuda. Kan kita anggapnya oh dia punya kendaraan kok mesti minta-minta. Bisa jadi kudanya kelaparan, kehausan, butuh makanan. Ya kalau nggak dikasih makan kudanya nggak kuat jalan. Atau kalau mau dikaitkan dengan konteks kekinian, naik motor gitu ya. Ada orang naik motor tapi kok minta-minta gitu. Naik motor kan kok minta-minta. Ya bisa jadi dia kehabisan bensinnya habis gitu, motornya nggak jalan. Karena uangnya pas-pasan nggak ada, dompet, kantong nggak ada uang. Ya itu walaupun naik kendaraan, ya boleh kita kasih aja. Kalau memang kita mampu ngasih kita kasih. Yang keenam wafir riqab, ini hamba sahaya budak ya. Wahum al-abidu awil asra. Mereka itu adalah hamba sahaya atau budak-budak. Budak-budak di Sunda lain tuh. Kalau di Sunda lain, hei budak, barudak euy, lain itu artinya. Oi dak, kumaha euy? Budak leutik. Barudak. Aduh. Mangga marangga itu barudak, marangga nih ya. Marangga cobian tarahu mangga cobian tarahu tabulet. Awil asro ini tawanan ya, tawanan perang. Ada yang ditangkap kemudian dijadikan budak. Nah itu tawanan perang tuh. Dipaksa kerja paksa. Wa haula'i yahtajuna ilal musa'adah fi sabili tahririhim. Wa haula'i, dan mereka itulah yahtajuna, mereka itu membutuhkan musa'adah, pertolongan, bantuan fi sabili tahririhim, untuk membebaskan mereka. Fi sabil kan di jalan kebebasan mereka, maksudnya untuk membebaskan mereka. Fa yuqaddamu lahumul mal, maka diberikanlah kepada mereka itu harta uang. Jadi ada budak yang ingin membebaskan diri. Ada budak yang bilang kepada majikannya ingin bebas, ingin merdeka. Kata majikannya, kamu boleh bebas, boleh merdeka, tapi bayar 10 juta misalkan. Bayar sekian juta baru saya bebaskan kamu. Nah ini budak ini nggak punya uang. Nah maka kita diharapkan membantu budak itu ya, memberikan sumbangan agar bisa membebaskan dirinya dari perbudakan. Nah gitu. Makanya budak yang ingin membebaskan diri itu termasuk juga 8 asnaf mustahiqin yang berhak menerima zakat. Tapi budak yang ingin membebaskan diri ya,
bukan budak yang masih dalam tanggungan tuannya. Kalau budak yang masih dalam tanggungan majikannya, tanggungan tuannya, artinya hidupnya ditanggung tuannya, kebutuhannya dipenuhi, dicukupi oleh majikannya, itu enggak berhak menerima zakat. Walaupun dia budak, dia hamba saya, kalau dia masih hidupnya dijamin oleh majikannya, oleh tuannya, kebutuhannya dipenuhi, ya istilahnya enggak kelaparan, ya uang ada, pakaian ada, makanan ada dikasih, dijamin oleh majikannya, itu budak yang begitu tidak berhak menerima zakat. Yang mana yang berhak menerima zakat? Yaitu budak yang ingin membebaskan diri. Kalau memang disyaratkan harus bayar ke majikannya, nah kita bantu berikan zakat kepada budak tersebut agar dia bisa membebaskan diri. Nah gitu. Jadi nggak semua budak berhak menerima zakat. Ya, budak yang ingin membebaskan diri itu yang berhak menerima zakat. Lanjut. Ada lagi? Nomor 7. Ya, Ustaz. Habis ya? Oh, cuma 6 ya? Nah, itu mufradatnya bisa dilewatin aja. Langsung ke pembahasan nahunya. Tadi, na'at ya. Na'at ya, na'at. Nah, ini na'at. Minggu lalu sudah saya jelaskan ya, idofah ya. Sudah ya? Iya, Ustaz. Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Kaidahnya udah saya kasih ya? Saya kasih belum kaidahnya? Pernah saya, tapi saya kasih ya? Udah belum? Idofah. Tapi cuma penyampaian aja saat yang share screen. Nah, screenshot ya. Idofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Gini, saya kirim ke ini materinya ya. Saya kirim ke WA. Nanti bisa nggak diinikan, ditampilkan oleh Salman ya? Untuk idofah. Idofah ya. Nah, oke, saya kirim dulu ke WA. Sebentar saya cari filenya. Idofah. Idofah. Nah, ini. Nah, saya kirim ke grup tuh ya. Idofah ya. Nah, silakan ditayangkan. Saya bisa jelaskan nanti. Oke, sudah bisa ditayangkan. Sambil menunggu ditayangkan, kita tinggal aja dulu. Jadi ada idofah atau mudhof ilaih, ada juga na'at. Na'at ini sifat ya, sifat mausuf. Na'at man'ut. Jadi yang gampang membedakannya, kalau na'at man'ut itu pakai yang. Terjemahannya pakai yang. Rumah yang besar, buku yang baru, sekolah yang bagus, apalagi misalkan mobil yang mahal, pakai yang, itu kata sifat. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya adjektif ya. Adjektif, betul nggak? Adjektif, kata sifat ya. Jadi cara membedakan antara na'at man'ut dengan idofah, dengan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu tidak pakai makna yang. Gitu. Ya seperti contohnya kalau yang di buku kan Rasulullah. Itu yang di buku ya. Ya, Ustaz. Ja'a Rasulullah. Rasulullahi. Ya. Nah, yang mudhof ilaih itu Rasulullahi, utusan Allah. Itu kalau kita pakai arti yang malah nggak pas. Utusan yang Allah. Nggak pas, nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi kalau Rasulun Karim, ya Rasulun Karim, Rasul yang mulia. Nah, ini berarti na'at man'ut. Ini berarti na'at dan man'ut atau sifat mausuf. Ya, ini kalau dalam kajian nahwu, kalau yang idofah disebutnya tarkib idofi, tarkib atau murakkab idofi. Kalau yang na'at man'ut atau sifat mausuf disebutnya tarkib wasfi. Saya ulangi, kalau yang idofah disebutnya tarkib idofi, mudhof dan mudhof ilaih. Kalau yang sifat mausuf disebutnya tarkib wasfi. Na'at man'ut tuh, sifat mausuf. Ya. Kan kita lihat yang di buku dulu deh. Kita lihat yang di buku.
Ya. Hadza hakul fuqara. Ini adalah haknya orang-orang fakir. Ya. Hakul fuqara, hak yang fakir, bukan begitu kan? Hak orang-orang fakir. Hakun maklum, hak yang harus dipenuhi, hak yang diketahui. Jadi pakai yang kalau naat maklum manut. Ya. Nah, kalau naat manut pakai yang. Coba kita lihat, nanti ada perbedaan yang menonjol antara mudhof ilaih dengan naat. Nah, kita lihat perbedaannya. Dari segi makna, naat mengandung makna sifat atau kata sebelumnya. Maka pakai artinya yang. Sedangkan mudhof ilaih tidak mengandung makna sifat. Dari segi harokat, naat diberi harokat yang sama dengan harokat sebelumnya. Sedangkan mudhof ilaih selamanya diberi harokat kasroh. Nah, kalau naat man'ut harus sama. Kalau naatnya man'utnya domah, naatnya harus domah. Hakun ma'lumun. Ilahan wahidan. Harus sama harakatnya. Fathah, fathah. Domah, domah. Harus sama. Tapi kalau mudhof ilaih, enggak. Domah enggak. Domah enggak ya. Baik, kita lihat yang ditampilkan baru nih. Tarkib idofi. Atau murokkab idofi. Atau disebutnya idofah. Oke, siapa yang mau baca? Silakan. Ayo. Boleh, Ustaz? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarkib atau murokkab, idofi, idofah. Pengertian idofah. Idofah adalah penyandaran suatu kalimat, isim, kepada kalimat lain, sehingga menimbulkan pengertian yang lebih spesifik. Idofah tersusun dari dua bagian isim, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Bagian yang pertama disebut mudhof atau kata yang disandarkan, dan bagian yang kedua disebut mudhof ilaih, kata yang disandari. Hukum idofah, dalam susunan idofah, mudhof tidak didahului alif lam. Contoh, ar-rasulu, kemudian mudhof ilaih Allahu. Susunan idofahnya adalah Rasulullahi. Mudhof al-babu, kemudian mudhofun ilaih al-masjidu. Kemudian susunan idofahnya adalah babul masjidi, pintu masjid. Akhiran pada mudhof dalam idofah tidak boleh tanwin. Contoh, hakibatun, mudhof ilaih Muhammadun. Maka susunan idofahnya adalah hakibatu Muhammadin, tas Muhammad. Mudhof jawwalun, mudhofun ilaih Muhammadun. Maka susunan idofahnya adalah jawwalu Muhammadin, handphone Muhammad. Bagian C, membuang nun musanna atau jama' pada mudhof dalam idofah. Contoh, kitabani, maka dan mudhof ilaihnya Muhammadun, maka susunan idofahnya adalah kitaba Muhammadin, kitab Muhammad, dua kitab Muhammad. Kemudian mudhof mudarrisuna dan mudhofun ilaih yaitu ma'hadun, maka susunan idofahnya adalah mudarrisu ma'hadin, mudarrisu ma'hadin, yaitu para pengajar ma'had. Lanjut, Ustaz. Lanjutkan, teruskan. Terus. Sedangkan aturan mudhof ilaih yaitu A diawali dengan alif lam, selalu menempati status majrur, yaitu menggunakan tanda kasroh. Contoh, al-jami'ati, kampus. Kemudian al-maktabi, al-maktabi, atau kantor. Ya, diawali dengan alif lam dan berharokat kasroh di belakangnya. Ya, kemudian B tidak diawali alif lam, tetapi harokat kasroh tanwin. Contoh Muhammadin, Muhammad. Kemudian baitin, rumah. Ya, maka tidak boleh menggunakan alif lam. Adapun bagian C yaitu tidak berupa kata sifat. Sebab apabila berupa kata sifat, susunannya berupa menjadi bukan lagi idofah,
Contoh idofah yang lain adalah Masjidul Jami'ati, masjid kampus. Kemudian suratul Fatihati, surat Al-Fatihah. Baitul Ustadi, rumah ustad. Babul Fasli, pintu kelas. Maka kata masjidu, rasulu, suratu, baitu, babu merupakan mudhaf, sedangkan kata al-jami'ati, al-fatihati, al-ustadi, al-fasli merupakan mudhafun ilaih. Penisbatan atau penyandaran idofah juga menyimpan arti min, dari, kemudian fi yang bermakna di dalam, kemudian li, untuk atau milik. Contoh, makanul wudu'i, tempat untuk wudu. Muwazzaful maktabi, pegawainya kantor. Kemudian tilmizun madrasatin, tilmizu madrasatin, siswa di sekolah. Kemudian khatamu zahabin, cincin dari emas. Sayyaratu Fatimati, mobil milik Fatimah. Adapun macam-macam idofah dibagi menjadi dua, yaitu idofah maknawiyah, yaitu idofah yang memberikan faidah, mema'rifatkan, sehingga dapat menimbulkan perubahan dari nakirah menjadi ma'rifah, atau sekurang-kurangnya taksis, atau tidak berarti umum. Betul. Ya, definisinya adalah keadaan mudhaf bukan merupakan isim sifat yang dimudhafkan. Artinya tidak merupakan isim sifat sama sekali. Contoh, al-baiti miftahun, kunci rumah. Kemudian at-tilmidi kitabu, buku murid. Maktabu baridin, kantor pos. Adapun jenis yang kedua yaitu idofah lafaziyah, yaitu idofah yang tidak memberikan faedah mema'rifatkan mudhaf, yaitu sekedar untuk meringankan bacaannya saja. Definisinya adalah keadaan mudhaf merupakan isim sifat yang dimudhafkan. Contoh, azimul amali, yang besar cita-citanya. Murawwa'ul qalbi, yang dipelihara hatinya. Qalilul hiyali, sedikit tipu muslihatnya. Dalam idofah lafaziyah, penambahan alif lam pada mudhaf diperbolehkan karena sesungguhnya dari sisi makna bukanlah mudhaf. Contoh, al-ja'du sya'ri, rambut yang bergumpal. Alif lam yang berada pada lafaz yang diidofati oleh mudhaf ilaih itu. Adapun adanya alif lam itu pada isim ma'rifat, pada isim sifat bisa dianggap cukup alif lam pada mudhafnya saja, tidak pada mudhaf ilaihnya. Yaitu kalau isim sifat itu tansiyah atau jama' mudzakkar salim. Contoh, al-muallimu Zaidin, orang-orang banyak yang mengajari Zaid. Al-muallima Zaidin, dua orang pengajar, al-muallima Zaidin, dua orang yang mengajari Zaid. Sudah, Sat? Ya, cukup. Ya, jadi idofah atau mudhaf ilaih dalam kajian nahwu disebutnya tarkib idofi atau murakkab idofi. Terdiri dari dua kata, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu yang bersandar, mudhaf ilaih yang disandarkan. Langsung ke kaidah di bawahnya aja, yang paling bawah, yang kaidah bahasa Arab. Ya. Nah itu, ya. Ada qawaidul idofah, kaidah-kaidah idofah. Yang pertama, al-idofatu tatakawwanu minal mudhaf wal mudhaf ilaih. Idofah itu tersusun atau terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi ada dua kata yang disatukan,
kata majemuk ya, kata majemuk. Yang kedua, laisa fil mudhaf alif lam al wala tanwin wala nun musanna wala nun jama'. Ya, jadi pada mudhaf nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada nun musanna, nggak boleh ada nun jama'. Contohnya seperti mudarrisul lughah. Itu kata mudarrisu, nah itu mudhaf. Nggak boleh ada alif lamnya, nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada nun musanna, nggak boleh ada nun jama'. Al-lughati itu mudhaf ilaih ya. Itu mudarrisul lughah. Itu mudhaf dan mudhaf ilaih atau disebutnya idhofah. Sekarang mudarrisnya ada 2 orang, guru bahasa. Guru bahasa ada 2 orang, mudarrisani, kan 2 orang tuh. Mudarrisani. Ketika dia diidhofahkan kepada kata bahasa al-lughah, maka huruf nunnya harus dibuang. Nunnya dibuang. Mudarrisa al-lughah. Dan alifnya tetap ada. Alifnya tetap ada. Mudarrisa al-lughah. Bukan dia dua orang guru. Nunnya dibuang. Itu juga kalau jamak, mudarrisuna, guru-guru bahasa atau para guru bahasa. Nunnya dibuang. Jadi mudarrisu al-lughah. Kalau mau dibaca ya mudarrisul lughah. Sama kayak tunggal. Nah, itu ketentuan yang pertama. Yang kedua ya. Jadi nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada nun musanna dan nun jamak. Yang ketiga, mudhaf ilaih majrurun abadan. Mudhaf ilaih itu selalu majrur, harakatnya kasroh. Kalau di tunggal mufrad, maka tanda majrurnya jer atau orang kampung bilang jer, tanda kasroh ya. Kalau fathah kan jabar ya. Lalu ngaji gitu, alif jabar a, alif jer i, alif pas u a, kan? Kalau dulu kan diejak ngaji, anak-anak sekarang mah nggak diejak, langsung aja ngajinya ikro, ya ngajinya langsung ikro, makanya dia nggak kenal huruf dia, baca potongan huruf nggak kenal dia, alif lam mim baca alama, karena dia terbiasa dikenalkan dengan huruf yang berharokat. Iya, alif lam mim ain sin qaf dibaca alama asako. Alama. Iya, karena udah terbiasa dengan huruf yang berharakat. Nggak tahu huruf lam, taunya la. Nggak tahu huruf mim, dia taunya ma. Ma itu kalau udah diharakat ya fathah. Udah dikasih harakat baru bunyinya ma. Dan baca surat Maryam kaf ya ain sod dibaca kahaya aso. Kahaya aso. Apaan kahaya aso? Kaf ha ya ain sod dibaca kahaya aso. Yasin dibaca yasa. Yes. Toha, kalau Toha masih benar dia tuh. Toha masih benar. Kalau Yasin jadi Yasa, ya. Alama asako. Ya, ini nunnya dibuang ya. Mudhaf ilaih majrurun abadan. Mudhaf ilaih selalu harakatnya majrur. Harakat akhirnya itu kasroh. Ya, banyakannya tandanya dengan kasroh. Nah, pertanyaannya, kenapa dia majrur? Siapa yang memajrurkan dia? Kan nggak mungkin dia bisa majrur dengan sendirinya. Pasti ada yang memajrurkan dia. Majrur itu kan khofat, rendah, jatuh, nyungsep ke bawah. Nggak mungkin dia bisa nyungsep ke bawah. Pasti ada yang bikin dia nyungsep. Apakah kesandung, apa dijorogin orang. Nah, pasti ada yang bikin dia jatuh. Nah, ternyata setelah dikaji oleh ahli nahu, ternyata mudhaf ilaih itu tidak majrur dengan sendirinya. Ada perangkat alat yang memajrurkan dia. Siapa? Yaitu huruf jar. Alat perangkat yang biasa memajrurkan isim itu adalah huruf jar. Ya. Jadi rupanya ada huruf jar yang tersembunyi di antara keduanya itu. Ada huruf jar yang tersembunyi. Contoh, qalamu Muhammadin. Qalam, pulpen Muhammad. Qalam itu mudhaf, Muhammadin mudhaf ilaih. Jadi kalau mudhaf ilaih boleh pakai alif lam, boleh tidak. Boleh pakai tanwin ya. Pulpen Muhammad. Nah, itu kan mudhaf ilaihnya majrur. Kenapa dia majrur? Pasti ada huruf jar yang tersembunyi di antara keduanya itu. Kalau kita terjemahkan pulpen Muhammad, itu artinya kan pulpen milik Muhammad atau kepunyaan Muhammad. Apa bahasa Arabnya kepunyaan dalam bahasa Inggris bahasa Arabnya itu li, huruf jarnya li, milik
kepunyaan. Jadi qalamu Muhammadin itu sama maknanya dengan qalamun li Muhammadin. Pulpen milik Muhammad. Pulpen kepunyaan Muhammad. Contoh kedua, qiyamul lail. Bangun malam. Maksudnya adalah bangun di waktu malam. Qiyamun fil lail. Oh, ada huruf jarnya apa? Huruf jarnya fi yang terselip di situ. Jadi ada huruf jar yang mustatir, mahzuf, tersembunyi. Takdiruhu fi. Qiyamul lail, bangun di waktu malam. Ngapain Chandra? Bangun pipis. Habis pipis tidur lagi. Tahajud kayak gitu, salat hajat kayak. Ya, bangun di waktu malam, pipis, minum, setenggak, udah tidur lagi. Kalau bulan Ramadan sih rajin dah tahajudnya dah tuh. Bangun jam 2, jam 3, tahajud. Habis itu baru sahur deh. Salat subuh, lanjut subuh, tadar sampai pagi. Terus pagi, bangun pagi, tidur. Ngantuk. Yang ketiga, contoh khatamu zahabin, cincin emas. Maksudnya apa? Oh, cincin yang terbuat dari emas. Khatamun min zahabin. Oh, berarti ada huruf jar yang terselip, yang tersembunyi apa? Min. Khatamun min zahabin. Cincin dari emas. Atau cincin yang terbuat dari emas. Atau contoh lain misalkan maktabu khosyabin. Meja kayu. Meja kayu. Maksudnya kan meja yang terbuat dari kayu kan gitu. Tuh ada huruf jar yang tersembunyi. Yang terakhir maujul jibal. Maujul jibal ini udah saya jelaskan minggu lalu ya, belum? Sudah, Sat. Ah, udah ya? Sempat sudah. Oh, Nah, sudah. Kalau nggak salah di grup juga saya ada kirim. Oh, kalau sudah nggak usah diulas lagi. Ombak menggunung, ombak bagaikan gunung. Berarti udah selesai. Jelasin udah paham berarti. Ya, jadi intinya mudah-mudahan pilih itu kita menunjukkan makna li atau kepunyaan, kepemilikan, atau makna fi artinya pada atau di waktu atau di saat, atau bisa mengandung makna min artinya asal usul atau dari bahan ya, asal usulnya, atau bisa juga bermakna ka seperti maujul jibal, ombak menggunung, artinya maujun kal jibal, ombak bagaikan gunung, ombak seperti gunung tinggi. Nah, kayak tsunami waktu Aceh atau tsunami yang Jepang itu sampai 30 meter kan gelombang ombaknya itu. Nah, ini ada di surat Hud ayat 42. Contoh tentang kisah Nabi Nuh yang mengajak putranya. Kan Nabi Nuh kapal lautnya itu berlayar di maujin kal jibal, ya, berlayar di tengah gelombang ombak bagaikan gunung tinggi itu ombaknya. Nah, jadi itu aja perbandingannya. Jadi kalau naat man'ut, nah itu sifat mausuf, itu maknanya yang. Nah, yang di buku ya, yang di buku hanya yang. Rumah yang besar, mobil yang baru, pulpen yang bagus, yang mahal. Nah, pakai yang, itu tuh naat man'ut. Jadi kalau mudhof ilaih enggak bermakna yang. Idhofah atau mudhof ilaih tidak bermakna yang, tapi bermakna kepemilikan, milik, atau maknanya waktu, pada, saat, atau maknanya asal usul, min, atau maknanya seperti, bagaikan. Nah, itu 4 tuh. Li, fi, min, ka. Li, fi, min, ka. Ya. Nah, itu idhofah. Jadi perbandingan gitu aja. Kalau pengen tahu nih idhofah apa naat man'ut nih. Nah, cobain pakein yang. Kalau dia pantas, cocok dibilang yang, nah berarti itu naat man'ut. Ya. Chandra ketawa jadi bilang yang itu. Yang gitu Chandra ya. Chandra. Jadi cara bedainnya mengetahui ini tarkib idhofi apa tarkib wasfi nih. Pakein yang. Ya. Seperti tadi qiyamul lail, bangun yang malam. Ah, enggak pantas dipakein yang itu. Pantasnya pakein fi, qiyamun fil lail. Nah, itu pantas berarti dia idhofah. Berarti idhofah, bukan naat man'ut. Tapi kalau misalkan kayak tadi rasulun karim, rasul yang mulia. Ah, pantas nih dipakai yang, cocok. Ah, berarti dia naat man'ut atau sifat. Itu aja. Kuncinya gampang bedainnya pakai yang.
Nggak usah panjang-panjang yangnya. Jangan pakai yang, nggak usah. Monik ketawa aja Monik. Oke, cukup ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini udah kemalaman ntar. Pada makan tuh, pada lapar Chandra. Oh, tahu aja, Ustaz. Iya. Sis, gimana kabar Sis? Tarik Sis. Gimana aja Sis kayak itu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke pihak berwajib. Silakan, Akhi Salman, mau ditutup atau mau diakhiri? Nanti saya duluan. Baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih tadi narasumber kita, baik pemateri, kemudian dilanjutkan oleh dosen pengampu kita. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tentu nantinya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Serta untuk agenda kita yang terakhir yaitu kita tutup penutupan. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Marilah kemudian saya berucap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.